Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua, berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, yang mana dengan semua nikmat tersebut di pagi hari yang berbahagia ini di bulan Ramadan, Syahrul Mubarak, kita dapat berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah dalam rangka thalabul ilmi. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada umatnya yang senantiasa mengikuti tuntunannya hingga yaumil akhir nanti. Jamaah rahimakumullah, dalam suatu ibadah atau ketika kita menghadapi suatu ibadah, ada 3 poin penting yang harus kita perhatikan. Yang pertama, apa yang harus kita persiapkan sebelum beribadah. Poin yang kedua, apa yang harus kita lakukan ketika beribadah. Dan poin yang ketiga, apa yang harus kita lestarikan pasca ibadah. Di pagi hari ini, insya Allah kita akan membahas poin nomor 2. Apa yang harus kita lakukan ketika beribadah. Dalam konteks kajian kita pagi hari ini berarti apa yang harus kita kerjakan atau amalan apa yang harus kita kerjakan di dalam bulan Ramadan. Jamaah rahimakumullah, di bulan Ramadan ada beberapa amalan-amalan yang disyariatkan. Dan di antara amalan-amalan tersebut ada yang sifatnya wajib dan juga ada yang sifatnya sunnah. Yang pertama, amalan yang pertama, kira-kira apa jemaah? Puasa. Puasa amalan yang disyariatkan yang bersifat wajib atau sunnah puasa Ramadan? Wajib. Ya. Bahkan dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Kullu amali ibni Adam lahu." Setiap amalan anak Adam itu lahu, untuknya. Illa saum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajazibih. Karena puasa itu untukku dan aku yang akan langsung membalasnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama mengatakan hadis ini menunjukkan keutamaan puasa dibanding dengan amalan-amalan yang lain. Kenapa? Karena besarnya pahala puasa kita tidak tahu, jemaah. Karena nanti Allah yang akan membalasnya di hari kiamat kelak. Dan di antara keutamaan puasa yang pertama kata para ulama, yakni puasa adalah jalan meraih ketakwaan. Puasa adalah jalan meraih ketakwaan. Di surah Al-Baqarah ayat 183, dalil wajibnya puasa, ada yang hafal jemaah? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalau kita lihat seruan Allah itu, Allah menyeru orang-orang yang beriman, bukan lafaznya ya ayyuhalladzina muslimun, tidak. Hai orang-orang muslim, tidak. Namun amanu, orang-orang yang beriman. Orang muslim yang masuk iman, mukmin. Ya ayyuhalladzina amanu. Karena agama kita itu berlevel-level, jemaah. Level yang paling rendah Islam, orangnya disebut muslim. Setelah berislam masuk iman, naik level yang kedua, orangnya disebut mukmin. Setelah mukmin masuk level yang paling tinggi, masuklah ihsan, orangnya disebut muhsin. Jadi level yang paling rendah muslim, naik level menjadi mukmin, yang paling puncak muhsin. Nah, seruan puasa untuk orang-orang yang Islam memiliki iman. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus shiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian.
Puasa umat terdahulu lebih berat dibandingkan kita, Pak. Puasanya lebih daripada 8 jam. Ya. Bahkan ada yang menjelang sahur baru berbuka. Outputnya kata Allah, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Jadi yang diharapkan ketika masuk bulan Ramadan, ketakwaan kita meningkat. Selepas bulan Ramadan, continue, istiqomah. Namun kenyataannya, sebagian kaum muslimin pada tanggal 1 Syawal, tidak usah jauh-jauh, 1 Syawal, sholat Idul Fitri di musola itu tanah lapang, ramai, Masya Allah. Namun coba lihat, sholat zuhur tanggal 1 Syawal di masjid-masjid kaum muslimin, ramai atau sepi? Terus kemana bekas-bekas Ramadan? Sudah hilang? Sholat asar 1 Syawal, sepi. Maghrib, sepi. Bahkan baru tanggal 1 Syawal, ada yang sudah coba-coba berani meninggalkan sholat 5 waktu. Ada tidak? Ya banyak. Yang lebih parah lagi, puasa Ramadan namun tidak sholat. Itu konsepnya gimana coba? Ada tidak puasa Ramadan tapi sholatnya bolong-bolong? Banyak. Atau para ulama puasanya sia-sia. Syekh Utsaimin mengatakan puasa orang tersebut sia-sia. Puasa Ramadan namun tidak mengerjakan sholat 5 waktu. Atau sholatnya bolong-bolong. Tapi tarawih dia pekerjakan. Sehingga tidak tahu skala prioritas dalam beramal soleh. Jadi yang diharapkan, keluar bulan Ramadan dalam keadaan ketakwaannya kontinu, istiqomah pada Allah Subhanahu wa taala. Tanggal 1 Syawal masih sholat 5 waktu, bagi laki-laki sholat di masjid-masjid kaum muslimin, kecuali kalau safar, mudik, pulang kampung. Boleh tidak sholat di rumah? Boleh tidak, Pak? Ya boleh, ya, boleh. Ya. Tanggal 1 Syawal dan seterusnya, sedekahnya masih jalan terus. Itu takwa, jemaah. Tanggal 1 Syawal masih baca Al-Quran, jangan dimasukkan lemari dulu pas takbiran, tidak. 1 Syawal masih baca Al-Quranul Karim. Tanggal 1 Syawal masih sholat malam, qiyamul lail. Itu namanya takwa. La'allakum tattaqun. Kemudian jemaah rahimakumullah, di antara keutamaan puasa yang kedua, yaitu puasa adalah sebab dosa-dosa yang terdahulu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan hadis ini populer, man shoma ramadhana. Syaratnya ada berapa? Dua. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang shoma Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Syarat dan ketentuannya dari Nabi SAW 2, jemaah. Imanan, dengan penuh keimanan, bukan karena ikut-ikutan, berpuasa bukan karena hanya rutinitas saja, tidak, bukan karena menjalankan puasa tidak enak sama orang rumah, sama teman kantor pada puasa sehingga dia tidak enak, ya sudah terpaksa saya puasa bulan Ramadan. Bukan karena iman, ya. Wahtisaban, ihtisab, kata para ulama, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan pujian dari manusia. Sedikit-sedikit update status. Hari pertama puasa update status, ya. Bibir kering, badan lemes, ya. Jam 12 siang update status, Masya Allah, ya. Kita hidup di zaman di mana amal soleh itu ingin dipertontonkan sehingga seluruh dunia tahu. Padahal para ulama salafus soleh berusaha untuk menyembunyikan amal soleh. Dan amal soleh yang paling utama itu yang tersembunyi. Sampai-sampai ada sebagian ulama ketika baca Al-Quran di masjid sendirian, tiba-tiba ada masuk orang, Al-Quran ditutup kemudian ditaruh. Dia tidak ingin, ya, terlihat sedang membaca Al-Quran atau melakukan amal soleh. Kalau sebagian kita gimana? Sedang baca Quran sendiri, ya, masjid kosong, tiba-tiba ada sohib kita masuk. Mungkin sebagian kita langsung ambil mic, Pak, ya. Ambil mic, nyalakan sound, keraskan volume, suaranya diliuk-liukan, mungkin, ya. Tapi para ulama salafus soleh tidak, tutup. Kita sedikit-sedikit apa? Amal soleh, update status, ya. Bahkan sholat malam live TikTok, live IG, ada tidak?
Ada musibah ini. Maka ketika kita berpuasa karena memiliki iman dan juga mengharap pahala hanya dari Allah Subhanahu wa taala, apa ganjarannya? Kata Nabi SAW, "Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kata para ulama, yang diampuni dosa-dosa yang telah lalu hanya dosa-dosa kecil. Hanya dosa-dosa kecil. Namun kita banyak tidak melakukan dosa kecil. Banyak. Adapun dosa besar dapat dihapus dan diampuni oleh Allah dengan cara apa, jemaah? Taubatan nasuha. Jangan ya kok cuma dosa kecil aja Ustaz. Tidak mengapa, karena dosa kita banyak, jemaah. Nabi mengatakan kullu bani Adam khatta'un. Setiap anak Adam tuh khata'. Pasti salah, pasti dosa. Artinya dosa dan kesalahan itu sebuah keniscayaan, sebuah kepastian. Iya. Tidak dapat dihindari, hanya bisa diminimalisir, jemaah. Kalau sudah istighfar, sudah taubat, mungkin tidak tergelincir dalam dosa yang lain. Mungkin tidak, jemaah? Ya sangat mungkin. Dosa itu sekarang nggak harus keluar rumah nyarinya. Ya. Kita di dalam rumah dosa bagaimana? Datang menghampiri kita. Antum melihat televisi, iklan apa? Sampo. Iklan sampo biasanya mempertontonkan rambut wanita. Itu aurat, dosa nggak? Dosa mata, ya. Dosa mata. Lihat berita, nggak usah iklan sampo, berita. Berita presenter wanitanya pakai jilbab tidak? Sebagian ada yang pakai, sebagiannya besar nggak pakai. Aurat wanita dosa lagi. Sudah masuk ke dalam rumah, nggak usah jauh-jauh keluar rumah untuk mencari dosa. Ya. Maka kita butuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu ampunan yang bisa kita capai dengan berpuasa bulan Ramadan. Namun syaratnya dua, imanan wahtisaban. Maka dosa-dosa yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah rahimakumullah, di antara keutamaan puasa, kata para ulama, pahala puasa melimpah ruah apabila dikerjakan dengan adab dan sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Di dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Kullu amali ibni Adam yudha'aful hasanah bi asri amsalha." Setiap amalan anak Adam di dalam bulan Ramadan dilipat gandakan dari 10 ila 700 dhi'fin, sampai 700 kali lipat. 10 sampai 700 kali lipat. Masya Allah, jemaah. 10 sampai 700 kali lipat. Dan Allah berfirman, illa saum, kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajazibih. Karena puasa itu untukku dan aku yang akan langsung membalasnya. Jadi antum ketika baca Quran di bulan Ramadan, itu nilai pahalanya berbeda dengan membaca Al-Quran di luar bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan, satu hurufnya berapa pahala? 10. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quranul Karim, maka baginya satu hasanah, satu kebaikan, satu pahala. Wal hasanatu bi asri amsalha. Dan satu kebaikan tersebut dilipat gandakan menjadi 10. La aqulu alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Walakin alif harfun, lam harfun, mim harfun. Akan tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Artinya kalau di luar bulan Ramadan, jemaah, baca alif lam mim sesuai dengan ya tuntunan Nabi SAW dan juga ikhlas, maka kira-kira pahalanya berapa? 10 dikali 3, 30 kebaikan alif lam mim. Namun antum baca alif lam mim di bulan Ramadan, bisa jadi alifnya 700 ya, lamnya 700, mim 700. Masya Allah, itu baru alif lam mim. 700 dikali 3 berapa? 2100. Tapi nggak usah nyanding kalkulator habis baca Quran terus hitung-hitungan, enggak. Ya, la tuhsuha, kata Allah. Nikmat Allah itu tidak bisa dihitung, ya, Mak. Ya. Nah, itu baru alif lam mim. Belum basmalahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang pernah hitung enggak? Berapa jumlah huruf hijaiyah pada basmalah? Berapa? 19 huruf hijaiyah, Mak. Itu baru basmalah. Kalau antum bacanya ikhlas, kemudian sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, mudah-mudahan satu hurufnya bisa diganjar maksimal 700 pahala. 19 dikali 700, Masya Allah.
Ya. Bahkan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah menghitung jumlah huruf hijaiyah di dalam Al-Qur'anul Karim dari alif sampai ya, diurutkan dari Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Alif ya, dihitung oleh Imam Syafi'i berapa nih dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Ba dihitung lagi dari Al-Fatihah sampai An-Nas, ta terus sampai ya, kemudian ditotal. Keluar angka berapa jemaah? Ada yang ingat ya? Kalau nggak salah saya pernah sampaikan di sini. Imam Syafi'i pernah menghitung jumlah huruf hijaiyah, bukan ayat ya, tapi jumlah huruf hijaiyah dari alif sampai ya, dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Kira-kira keluar angka berapa Pak? Hitungan Imam Syafi'i. Berapa? Yang benar boleh pulang. Nah, 1.027.000 huruf hijaiyah. 1.027.000 huruf hijaiyah. Ini hitungan Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Itu kalau 1.027.000 huruf hijaiyah dikali 10 kebaikan saja, satu hurufnya ya, sama dengan 10.270.000 hasanah. Itu kalau 10 di luar bulan Ramadan. Makanya bulan Ramadan itu syahrul Quran, semua sibuk baca Al-Qur'anul Karim. Fenomenanya berbeda dengan di luar Ramadan. Ya, di tempat-tempat fasilitas umum, di terminal, di bandara, ya di stasiun, ketika nunggu, ya, semua sibuk baca Al-Qur'an. Buka gadget yang dibuka Al-Qur'anul Karim. Ya. Karena kenapa? Mengejar keutamaan pahala membaca Al-Qur'anul Karim. Makanya di bulan Ramadan ini bulan pelipat gandaan pahala. Dan mencari pahala yang paling mudah itu baca Qur'an ya Pak. Ya, kalau infak dengan baca Quran lebih sulit mana? Ayo. Amalan soleh infak dengan baca Quran lebih sulit mana? Antum kalau infak kan harus buka dompet kan. Setelah buka dompet pilih warna kan gitu ya. Ada yang merah, kemudian biru, kemudian hijau Pak ya, ungu, orange, sama abu-abu. Di dompet ada 157.000. Pecahan 100, pecahan 50, pecahan 5.000, pecahan 2.000. Kira-kira yang keluar yang mana? Yang keluar yang mana Pak? Kata korin ya. Yang berjalan melalui peredaran darah itu kan masih ada yang 2.000. Yang penting kamu ikhlas. Tadinya awalnya mau 100.000 ya Pak. Ya, karena dibisikan oleh korin alladzi yuwaswisu fi sudurinas, keluar yang 2.000. Jadi lebih mudah mana? Baca Quran atau infak? Baca Quran, tinggal buka saja baca aja Pak. Ustadz saya masih terbata-bata, gimana Ustadz? Satu lagi mengatakan, Ustadz saya masih mengalami kesulitan. Kalau baca Quran ayat-ayat yang panjang itu berhenti di mana? Ibtida'nya di mana? Ya wakofnya di mana? Melanjutkan setelah berhenti dari mana? Bingung dia. Ya, ini gunah-gunahnya gimana Ustadz? Ini idhar, ikhfa, idgham atau apa? Ini merasa kesulitan ketika membaca Al-Quran. Maka nggak usah khawatir jemaah. Nabi mengatakan alladzi yaqra'ul Quran wa yatata'u fihi wa huwa alaihi ajron, ya, wa huwa alaihi syakun lahu ajron. Barang siapa wa yatata'u, terbata-bata ketika membaca Al-Quran. Ya. Kemudian yang kedua, wa alaihi syakun, memiliki kesulitan ketika membaca Al-Quran, ya panjangnya kurang panjang, yang harusnya dibaca 4 harokat terbaca 2, yang harusnya 2 harokat terbaca 1 harokat, atau sebaliknya, yang idgham dibaca ikhfa, yang ikhfa dibaca idhar, dan seterusnya. Ini syakun, merasa kesulitan. Ayat-ayat yang panjang dia bingung berhentinya di mana, setelah berhenti dia bingung melanjutkannya dari mana. Ini syakun, merasa kesulitan. Apa kata Nabi SAW? Lahu ajron, dia mendapatkan tambahan pahala sebesar 2 pahala. Berarti satu hurufnya 10 plus 2. Artinya nggak ada alasan lagi, Ustaz saya terbata-bata nggak mau baca Quran. Nggak ada alasan. Justru orang yang terbata-bata dalam sisi pahala lebih banyak dibandingkan orang yang mahir. Ya, ketika dia salah baca Al-Quran, diulangi lagi, pahalanya terus mengalir. Orang yang mahir standar pahalanya. Namun dari sisi keutamaan lebih utama. Kenapa? Kata Nabi SAW, al-mahiru bil Quran ma'a safaratil kiramil baroroh. Orang yang mahir membaca Al-Quran, yang pandai membaca Al-Quran, ma'a safaratil kiramil baroroh, akan didampingi malaikat taat yang taat lagi mulia, dunia akhirat. Ketika dia baca Quran, malaikat mendoakan, ya Allah ampuni si fulan, rahmatilah si fulan ya Allah.
Ini keutamaan orang yang mahir dan pandai dalam membaca Al-Quranul Karim. Jadi masing-masing Allah berikan apresiasi. Yang mahir Allah utus malaikat untuk mendoakannya dunia akhirat. Yang masih terbata-bata, yang masih merasa kesulitan, Allah tambah pahalanya 2 pahala lagi. Benang merahnya apa? Baik yang mahir, yang terbata-bata atau masih merasa kesulitan, tetap membaca Al-Quran. Ya. Karena bulan Ramadan adalah syahrul Quran. Dan kita harus punya tekad menjadikan Ramadan tahun ini lebih baik dibandingkan Ramadan tahun yang lalu. Karena bulan Ramadan syahrul Quran. Bulan Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas. Ramadan tahun lalu umpamanya belum sempat khatam Al-Quran meskipun hanya sekali. Masuk Ramadan tahun ini harus punya tekad yang kuat. Saya harus khatam Al-Quran minimal 1 kali. Kalau sudah punya tekad yang kuat, bikin target. Kalau khatam 1 kali, artinya saya sehari harus baca berapa lembar, kan begitu. Bikin tabel-tabel ya. Hari Kamis umpamanya, oh alhamdulillah nih mencapai target 1 lembar, checklist ya. Ini proyek akhirat. Jangan proyek dunia, goal semuanya. Ya. Sebagian orang proyek dunia, goal. Proyek akhiratnya 0 besar. Ya. Belum punya sepeda, dia targetkan 2 bulan lagi saya harus punya sepeda. Betul, 2 bulan lagi punya sepeda, checklist, goal. Setelah punya sepeda, kira-kira ingin punya apa? Motor. Sepeda sama motor harganya mahalan mana? Ingin punya motor dia. 6 bulan lagi saya harus punya motor. Betul, setelah 6 bulan dia memiliki motor, di checklist lagi, goal. Setelah punya motor kira-kira ingin yang lain tidak? Ya iya, namanya juga manusia Pak. Punya 1 lembah emas aja ingin lembah emas yang lain. 2 tahun lagi saya harus punya mobil. Betul, 2 tahun lagi alhamdulillah dapat mobil, checklist lagi, goal. Rumah masih ngontrak. Kemudian ditargetkan 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi saya harus punya rumah. Goal gak? Goal tidak? Goal, semuanya goal ya Pak. Checklist semuanya, proyek dunia, checklist semuanya. Proyek akhirat gimana? Ramadan tahun ini saya harus khatam minimal 1 kali. Yang sudah 1 kali tahun lalu minimal 2 kali. Tahun lalu 2 kali, sekarang minimal 3 kali. Goal tidak? Insya Allah ya, goal ya. Checklist, goal. Sedekahnya gimana? Ya, Ramadan tahun lalu bakhil. Bakhil itu apa? Pelit bin medit bin koret. Ya. Tahun lalu bakhil jamaah. Ya, padahal rezekinya luas. Masuk tahun ini gimana sedekah kita? Nah, proyek sedekah nih, proyek akhirat. Ya, minimal setiap hari memberikan makanan untuk orang berbuka puasa, kasih kurma ya. Kemudian mungkin sedekah air ya, 1 box itu. Masya Allah sedekah air tuh manfaatnya luar biasa ya. Setiap hari, oh goal, alhamdulillah hari ini sudah sedekah ya. Kemudian tadi ya sedekah, masukkan kotak infak masjid. Qiyamul lail, sholat tarawih, goal tidak? Ramadan tahun lalu mungkin bolong-bolong sholat tarawihnya. Masuk tahun ini harus goal Pak, proyek akhirat. Harus punya tekad yang kuat. Alhamdulillah hari pertama tarawih bersama kaum muslimin di masjid sampai selesai, harus sabar. Ada orang tidak sabar, 8 rakaat kemudian ulang ya, ulang. Ya. Salat witirnya di mana? Di rumah. Padahal kata Nabi SAW, barang siapa yang sholat tarawih bersama imam sampai selesai, maka dicatat baginya pahala sholat semalam suntuk. Dia meninggalkan keutamaan yang sangat besar. Kenapa? Karena tidak sabar. Ya. Sholat tarawihnya dibikin tabel, alhamdulillah masuk malam ketiga, ya alhamdulillah goal terus nih. Kemudian berdoa kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah agar dikuatkan dalam beribadah di bulan Ramadan. Goal terus, checklist semuanya. Ini tekad yang kuat yang harus kita miliki di bulan Ramadan tahun ini. Kemudian jamaah rahimakumullah, di antara keutamaan puasa, kata para ulama, puasa adalah perisai daripada api neraka, pelindung. Di orang berpuasa itu nanti di hari kiamat dia memiliki perisai. Nabi SAW mengatakan, qala rabbuna azza wa jal, ya, Rabb kita Allah Subhanahu wa taala mengatakan, asyamu junnatun,
puasa adalah perisai. Yastajinu bihal abdu minan nar, yang dengannya seorang hamba membentengi diri dari api neraka dengan perisai tersebut. Jadi orang yang berpuasa, ya ahli siam, orang yang rajin berpuasa, nanti di akhirat dia mendapatkan perisai untuk melindungi dirinya dari api neraka. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, wa huwa li wa ana ajazibih. Karena puasa itu untukku dan aku yang akan langsung membalasnya. Kemudian jemaah rahimakumullah, di antara keutamaan puasa, bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada aroma kasturi. Namun ingat, di sisi Allah ya, bukan di sisi manusia. Ya. Bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada aroma minyak kasturi. Rasulullah SAW bersabda, walu khufu fihi atyabu indallah min rihil misik. Dan sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada aroma misik, minyak kasturi. Itu minyak kasturi kalau yang asli Pak, 1 milinya itu bisa seharga ratusan ribu bahkan jutaan. Itu kalau yang asli kasturi. Kasturi itu diambil dari apa jemaah? Ada yang tahu nggak? Minyak kasturi dari apa ya, perut rusa ya. Udalnya rusa itu diambil seperti nanah, itu diambil kemudian diolah menjadi minyak kasturi ya. Kalau gaharu kan dari pohon gaharu, kalau minyak kasturi itu dari udalnya rusa, diambil ya, ada kotoran dan nanahnya, kemudian diolah menjadi wangi, itu kasturi ya. Makanya mahal sekali, 1 milinya bisa ratusan ribu bahkan jutaan. Kalau di kita yang 1 milinya 2.500 itu kasturian Pak ya, misik-misikan itu ya. Jadi bau mulut orang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada minyak kasturi. Dan keutamaan berikutnya, orang yang berpuasa meraih 2 kebahagiaan ya. Rasulullah SAW mengatakan, lisoimi farhatan, orang yang berpuasa itu memiliki 2 kebahagiaan. Yang pertama kata Nabi, farhatun inda fitrih, kebahagiaan ketika berbuka puasa ya. Antum ketika berbuka puasa bahagia atau sedih? Bahagia ya. Makanya channel yang favorit di bulan Ramadan apa? Channel azan maghrib. Sibuk di depan TV orang mindahin channel kapan ya azan. Itu di dalam bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan kalau sudah azan maghrib, sebagian orang mengatakan apa? Udah azan aja gitu. Tapi dalam bulan Ramadan, Masya Allah azan maghrib, senang, bahagia. Kemudian kebahagiaan yang kedua, wa farhatun inda liqa'i rabbih. Kebahagiaan yang kedua orang yang berpuasa adalah ketika bertemu dengan Rabbnya, Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Menantikan ganjaran pahala puasa yang langsung akan Allah balas. Ini kebahagiaan orang yang sedang berpuasa. Kemudian keutamaan berikutnya, orang yang berpuasa masuk surga dari pintu Ar-Rayyan. Ya. Nabi SAW mengatakan, inna fil jannati baban yuqalu lahur Rayyan. Sesungguhnya di surga ada sebuah pintu yang bernama pintu Ar-Rayyan. Yadkhulu minhu shaimun yaumal qiyamah, yang akan dimasukin orang yang rajin berpuasa pada hari kiamat. Ini kabar gembira bagi ahli saum ya. Orang yang rajin berpuasa, puasa Ramadan, nanti di bulan Syawal ada puasa Syawal berapa hari? 6 hari, Masya Allah. Kemudian di bulan-bulan berikutnya puasa Senin, Kamis, Ayyamul Bid, 3 hari setiap bulannya, tanggal berapa? 13, 14, 15 bulan Hijriah, terus continue puasa sunnah. Ini kabar gembira untuk orang-orang yang rajin berpuasa. Akan masuk pintu surga yang bernama Ar-Rayyan. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Tidak ada seorang pun yang bisa masuk ke dalam pintu tersebut selain orang-orang yang rajin berpuasa. Yuqal, aina shaimun? Maka pintu Ar-Rayyan menyeru, mana orang-orang yang rajin berpuasa? Fayakumun, akhirnya orang-orang yang rajin berpuasa apa? Berdiri. Jadi di pelataran surga jamaah duduk semuanya. Nanti pintu surga menyeru, pintu ini menyeru, pintu sedekah menyeru, pintu bakti kepada orang tua menyeru. Dan 8 pintu surga itu ada 1 orang yang diseru oleh 8 pintu surga. Ayo kamu masuk sini, kamu masuk sini, masuk sini. Siapa nama 1 orang tersebut? Abu
Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu diseru oleh 8 pintu surga. Kalau kita satu saja sudah alhamdulillah Ustaz. Satu aja udah alhamdulillah. Dan ada pintu surga yang paling tengah letaknya, dan itu yang paling utama. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, apabila kau ingin menjaga pintu tersebut, jagalah. Namun kalau ingin tinggalkan, silakan tinggalkan. Kira-kira pintu apa jemaah? Pintu birrul walidain. Pintu berbakti kepada kedua orang tua. Pintu surga paling tengah dan paling utama. Kalau kau ingin jaga pintu tersebut, jaga. Kalau kau ingin tinggalkan, terserah kalian, tinggalkan saja. Nah, itu pintu surga paling tengah. Pintu surga berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Kemudian yang rajin berpuasa berdiri. Ya. Dan Nabi mengatakan, la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Tidak ada seorang pun yang bisa masuk darinya, melainkan hanya mereka yang rajin-rajin berpuasa. Fa idza dakhalu ughliqa. Apabila mereka telah masuk, pintu tersebut ditutup. Ya, digembok. Falam yadkhul minhu ahad, maka tidak ada seorang pun yang bisa masuk dari pintu tersebut kecuali orang-orang yang rajin berpuasa. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian jamaah rahimakumullah, yang lebih luar biasanya, orang yang berpuasa doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mengatakan, salatu da'watin la turad. Ada 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, da'watul walid. Doa orang tua kepada anaknya tidak mungkin ditolak oleh Allah, baik redaksinya baik ataupun redaksinya buruk. Makanya hati-hati lisan kita jemaah. Kalau sedang naik pitam, temperamen dengan anak-anak kita, jaga lisan. Kalau sumpah serapahnya orang tua yang buruk diaminkan malaikat, selesai sudah jemaah. Namun kalau yang baik-baik itu dikabulkan. Begitu juga yang buruk. Maka hati-hati bagi para orang tua ketika emosi, jangan sampai mengeluarkan sumpah serapah yang buruk atau kata-kata yang kotor kepada anak-anak kita. Kemudian yang kedua, wa da'watus shaim. Doa orang yang sedang berpuasa, ya. Makanya banyak-banyak berdoa ketika sedang berpuasa, terutama di waktu-waktu yang mustajab. Apa nih waktu mustajab? Antara azan dan qomah, ya. Ketika sujud dalam sholat, kemudian ketika safar, ketika berbuka puasa, ya. Ketika sahur, ya. Tasahharu fa inna fis suhuri barakah. Makan sahurlah kalian, kata Nabi. Sesungguhnya dalam makan sahur tersebut terdapat keberkahan. Kemudian jamaah rahimakumullah, yang ketiga, wa da'watul musafir. Dan doa orang yang sedang safar. Apalagi orang yang berpuasa, safar, dia tetap mempertahankan puasanya. Dengan menimbang kondisi badannya, dia sanggup untuk menjalankan puasa. Bahkan kata para ulama, itu lebih utama. Orang safar, Ustadz gimana Ustadz? Kami safar tapi tetap melanjutkan puasanya. Kalau dia meyakini badan dia kuat, ya, maka tidak mengapa, itu lebih utama. Ya. Namun kalau memudaratkan untuk dirinya, maka berbuka itu wajib baginya. Kalau tetap dilanjutkan puasa, bahkan para ulama mengatakan haram. Memaksakan puasa safar sampai pingsan, masuk rumah sakit, wajib berbuka. La darar wala dirar. Tidak boleh mendaratkan diri sendiri dan juga tidak boleh memudaratkan orang lain. Ya. Kemudian jamaah kaum muslimin rahimakumullah, amalan yang kedua yang disyariatkan dalam bulan Ramadan, dan amalan ini bersifat sunnah, yakni sholat tarawih. Ya. Apa keutamaannya? Rasulullah SAW bersabda, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang qama Ramadan, sholat tarawih, 2 syaratnya sama, redaksinya imanan wahtisaban. Sholat tarawih karena punya iman, terpanggil untuk sholat tarawih. Orang sholat tarawih kalau punya iman jemaah, nggak peduli dia mau imamnya panjang atau imamnya pendek, mau bacaannya cepat imamnya atau bacaannya tartil, tenang, perlahan, tidak peduli karena sholat punya iman. Ya. Kalau yang nggak punya iman, disurvei dulu setiap masjid sebelum
sholat mungkin ya. Tanya ke sahib-sahibnya, kalau masjid itu selesainya jam berapa? Oh itu selesainya lama tuh. Ya. Kalau yang situ, oh itu cepet, Al-Fatihahnya satu nafas tuh. Ya, 10 menit kelar. Masya Allah. Kalau gitu saya sholat di sana. Nah, ini bukan karena punya iman, karena ingin cepat selesai. Sebagian kaum muslimin ini jamaah, kalau urusan akhirat inginnya cepat selesai, benar gak? Inginnya cepat kelar, cepat selesai. Namun kalau untuk urusan dunia inginnya berlama-lama, masya Allah, ya berlama-lama. Contoh aja antum, kalau misalnya buka handphone, maunya cepat selesai atau lama-lama? Lama-lama, berlama-lama. Ibu-ibu yang ke pasar, ke mall, inginnya cepat selesai atau lama? Kalau bisa tawaf, semua toko dimasukin. Ya. Namun kalau masalah akhirat inginnya cepat selesai. Makanya tahun kemarin itu, ya, saling berlomba untuk memecahkan rekor, adu cepat untuk menyelesaikan sholat tarawih. Tahun kemarin tuh, 23 rakaat, rekornya tahun kemarin berapa menit, Pak? 7 menit. 2 tahun lalu 9 menit. 2 tahun lalu 23 rakaat 9 menit. Tahun kemarin ada yang lebih cepat lagi, 7 menit. Nggak tahu nih, sekarang pecah rekor lagi nggak tahu nih. Ya, masa iya 5 menit? Sholat Isya aja kadang-kadang kalau imamnya bacanya panjang sholat Isya ya, itu bisa lebih dari 7 menit. Ya. Ini Masya Allah jemaah. Tumakninah mau dikemanakan? Ya. Tumakninah itu rukun daripada rukun-rukun sholat. Dan yang lebih ironisnya ini terjadi di lingkungan pondok pesantren. Terus santrinya mau dididik seperti apa? Kalau ustadznya mengimami 23 rakaat hanya 7 menit. Nabi SAW pernah menegur orang yang sholatnya berantakan, keliru, cepat seperti burung sedang mematuk makanan. Setelah salam ditegur oleh Nabi SAW, ya, irji' fasolli fa innaka lam tusolli. Ulangi lagi sholatmu, sesungguhnya engkau itu belum sholat. Cepat, nggak ada tumakninah. Diulangi kedua kali, kondisinya sama cepat. Setelah salam ditegur lagi, irji' fasolli fa innaka lam tusolli. Ulangi lagi sholatmu, sesungguhnya kamu belum sholat. Yang ketiga pun demikian, irji' fasolli fa innaka lam tusolli. Ulangi sholatmu. Sampai orang tersebut mengatakan, ya Rasulullah, hanya ini yang aku mampu. Kemudian diajarkan oleh Rasulullah SAW sifat sholat Nabi yang benar. Ya. Dan di zaman sekarang terjadi jamaah, adu cepat sholat tarawih. Dan yang menyedihkan terjadi di negara kita, di Indonesia. Di zaman para sahabat belum ada tuh adu cepat sholat tarawih. Tabi'in juga tidak ada, tabi'in nggak ada. Uang kadang-kadang yang 11 rakaat saja selesainya berapa lama, berapa menit? Kadang-kadang ada yang 30 menit, ada tidak 11 rakaat 30 menit? Ada. 60 menit ada tidak 11 rakaat 1 jam? Ada. Itu biasanya, Pak. Makmumnya yang tadinya sehat-sehat saja mendadak batuk biasanya. Ya enggak? Sebagai kode ya, agar imam cepat ruku, rame batuknya, rame. Ya. Jadi kalau kita punya iman, sholat tarawih tidak peduli mau yang 11 rakaat, 23 rakaat, yang panjang pendek, ya, saya sholat karena saya punya iman. Wahtisaban, mengharap pahala hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengharap pujian dari manusia. Jadi lagi-lagi jamaah, ketika sholat tarawih tidak perlu foto-foto, ya, terus bikin caption, ya. Foto kaki agak bengkak sedikit habis sholat, bikin caption, meskipun kaki bengkak, alhamdulillah dapat 11 rakaat di Masjid Al-Bilal. Masya Allah, ya. Update status, ya. Bahkan ada sebagian orang itu sholat tarawihnya live TikTok dia sengaja untuk mendapatkan apa istilahnya gift, ya, betul ya, gift ya, gift dari netizen, ya, saweran Pak, dapat saweran, ya. Live IG biar dapat saweran. Kita hidup di zaman ini, amalan ingin dipertontonkan kepada seluruh dunia. Sampai-sampai ada orang saking semangatnya umroh, ya, foto di hadapan Ka'bah yang membelakangi Ka'bah, ya, dalam pose berdoa. Begitu sudah diupload, ditegur sama netizen, Pak, itu Ka'bahnya salah Pak, harusnya menghadap Ka'bah, dihapus lagi. Ya, saking semangatnya. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, kata Nabi.
maka dosa-dosa yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa ya dari terbit matahari sampai terbenam dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah, dosa-dosa telah lalu diampuni. Malamnya sholat tarawih dengan penuh keimanan dan juga ihtisab, dosa-dosa yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lama-lama dosa kecil kita gimana? Habis. Namun syaratnya imanan wahtisaban, ya. Kemudian amalan berikutnya yang bersifat sunnah yaitu sedekah, infak dan sedekah. Di bulan Ramadan, Rasulullah SAW itu dermawan. Masuk bulan Ramadan itu seperti angin yang berhembus, lebih dermawan lagi. Kalau sedekah nggak mikir-mikir, Pak. Keluar bulan Ramadan. Kalau kita mikir dulu nggak? Mikir, Ustaz. Ya tadi mau warna apa yang keluar gitu kan? Mikir dulu. Nabi SAW, para sahabat nggak mikir-mikir, apalagi Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sampai kapok ya untuk menandingi Abu Bakar As-Siddiq dalam hal kebaikan. Pernah suatu hari Umar bersumpah, pada hari ini aku memiliki harta, aku ingin menyedekahkan sebagian hartaku, ingin mengalahkan Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Kemudian ketika Nabi SAW mengatakan pada hari ini barang siapa yang ingin bersedekah, aku wahai Rasulullah, kata Umar. Ya, dengan setengah hartaku, Masya Allah. Berarti kalau misalnya punya uang 1 M, setengah hartanya 500 miliar, Pak ya, 500 M. Masih sisa 500 M. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu angkat tangan. Saya ingin bersedekah dengan seluruh hartaku, Masya Allah. Dan aku titipkan keluargaku kepada Allah dan Rasulnya. Itu mentalnya Abu Bakar As-Siddiq. Kalau kita belum punya mental seperti Abu Bakar As-Siddiq, jangan coba-coba. Ya. Maka Umar mengatakan, sejak saat ini saya tidak bisa lagi mengalahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dalam hal kebaikan. Minimal kita memberikan makanan untuk orang berbuka puasa, Pak. Karena pahalanya luar biasa. Nabi mengatakan, man fattara shaiman kana lahu mithlu ajrihi ghairu annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'. Barang siapa memberikan makanan untuk berbuka kepada orang yang berpuasa, maka ia akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Ya, ini keutamaan memberi makan kepada orang yang sedang berpuasa. Minimal kasih apa, Pak? Kurma. Berapa biji? 1 biji. 1 biji ya nggak apa-apa ya. Bismillah. Nggak apa-apa. Ya. Kurma mejol yang gede ya. Kurma mejol kan besar tuh. Makan 1 biji kurma mejol sama teh manis hangat gimana? Kenyang nggak? Kenyang ya, Masya Allah. Kenyang. Kasih makanan ke Masjid Al-Bilal ya. Si kurma, ya. Sumbang air 1 dus, 2 dus. Nah, ini beramal yang cerdas. Bagaimana kita bisa mendapatkan pahala orang yang berpuasa. Dan kita juga sedang berpuasa. Jadi pahalanya double jemaah. Apalagi untuk ibu-ibu, nggak usah sedih. Ketika sedang haid di bulan Ramadan, bagaimana cara mendapatkan pahala puasa orang lain? Caranya dengan bersedekah, ya, bersedekah. Kemudian jemaah rahimakumullah, amalan berikutnya memperbanyak membaca Al-Qur'anul Karim di bulan Ramadan. Ya, memperbanyak bacaan Al-Qur'anul Karim di bulan Ramadan. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ketika masuk bulan Ramadan berapa kali khatam? Berapa kali khatam? 60. Ya, itu Imam Syafi'i. Bahkan salah seorang muridnya mengatakan beliau khatamkan Al-Quran di dalam sholatnya. Di dalam sholatnya, Masya Allah. Sholat wajib terus sambung, sholat sunnah terus dikhatamkan. Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Ya. Kalau kita gimana jemaah? Ya, mudah-mudahan bisa khatam minimal satu kali. Ya, minimal 1 kali. Masya Allah. Itu nikmat jemaah. Ya. Orang yang hidupnya senantiasa berinteraksi dengan Al-Quranul Karim, kitab yang penuh dengan keberkahan, apabila dibaca di rumahnya, maka kata para ulama, rumahnya diliputi keberkahan, keluarganya diliputi keberkahan, usianya juga berkah, hidupnya berkah, karena dia membaca kitab yang penuh dengan keberkahan. Allah berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Ya, ini sebuah kitab yang aku turunkan kepadamu Muhammad, ilaika mubarakun, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di bulan Ramadan itu sangat masyru', sangat disyariatkan untuk ngalap berkah dari Al-Qur'anul
Karim. Bagaimana caranya? Yang pertama membacanya. Dimanapun berada jemaah. Mau pakai mushaf, mau pakai Al-Quran terjemahan, atau pakai gadget, ya, pakai iPhone atau Android, itu pahalanya sama. Pahalanya sama. Namun usahakan meraih pahala yang maksimal ketika membaca Al-Quran. 700 pahala. Maka kita lihat sifat tilawah Rasulullah SAW. Bagaimana ketika Rasulullah SAW tilawah Al-Quran? Yang pertama, Allah berfirman, warattilil Qur'ana tartila. Ini perintah dari Allah. Kalau antum baca Quran, ada perintah dari Allah. Warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Karena dalam Islam itu yang dilihat bukan kuantitas amalan, bukan. Namun kualitas amalan. Allah berfirman, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Agar Allah menguji kalian siapa yang paling ahsan amalannya, yang paling baik amalannya. Kata para ulama ahli tafsir, ahsanu amala yakni yang paling mencocoki sunnah Nabi SAW dalam segala aspek, termasuk baca Quran. Nah, kita lihat ketika Rasulullah baca Quran, oh ternyata istri-istri beliau mengatakan, Nabi kalau membaca Al-Quran ayatan, satu ayat demi satu ayat, ya. Dan setiap akhir ayat seumur hidupnya jemaah, ketika Rasulullah SAW membaca Al-Quran selalu wakaf. Wakaf itu apa? Berhenti. Tidak pernah Nabi SAW memwasol. Wasol itu apa? Menyambung dari satu ayat ke ayat yang lain, ya, seumur hidupnya. Dan Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kalau uswatun hasanah kita Rasulullah SAW, maka ikuti dalam segala aspek, termasuk ketika membaca Al-Quran. Sabar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Satu ayat. Ar-Rahmanir Rahim. Satu ayat. Maliki Yaumiddin. Satu ayat. Iya. Oleh karena Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullah mengkritik, beliau tuh mengkritik ya, mengkritik keadaan qori di zaman sekarang. Dikritik oleh Syekh Albani rahimahullah. Apa kata Syekh Albani? Sesungguhnya keadaan qori di zaman sekarang telah jauh daripada sifat tilawah Rasulullah SAW. Kenapa? Karena sebagiannya suka wasol. Bahkan ada yang membaca Al-Fatihah satu nafas, ada tidak? Ada. Telah jauh dari bimbingan Nabi SAW dalam hal tilawah Al-Quranul Karim. Nabi baca wal asr, ya wal asr waqaf, wal asr, ya, wal fajr, berhenti. Nah, itu sifat tilawah Nabi SAW. Karena kan amal ibadah itu diterima oleh Allah harus memenuhi dua syarat. Yang pertama ikhlas, yang kedua sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Nah, Nabi yang memberikan contoh kepada kita umatnya ketika membaca Al-Quran harus sabar. Yang pertama tartil, ya, perlahan-lahan, tenang. Yang kedua ayatan, satu ayat demi satu ayat, sabar, ya. Jangan apa wasol tidak. Jadi Allah tuh menilai bukan banyaknya amalan, namun kualitas amalan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, bukan aktsaru amala, bukan yang banyak amalannya, tidak, namun yang paling baik amalannya, ya. Jadi antum baca Quran juga harus sabar, ya, jangan sembarangan, ya, karena Al-Quran itu diturunkan, ya, dengan kaidah, yaitu ilmu tajwid, tidak seperti membaca koran, membaca majalah, ya. Bahkan membaca hadis dengan membaca Al-Quran itu berbeda, Pak. Membaca hadis antum dapat pahala nggak? Baca hadis nggak dapat pahala. Kapan dapat pahala ketika mempelajari hadis? Ketika mengamalkannya, mengamalkan hadis tersebut. Namun baca Al-Quran, meskipun tidak tahu maknanya, dapat pahala tidak? Dapat. Satu hurufnya 10 pahala di luar bulan Ramadan. Satu ayatnya berapa pahala, jemaah? Pahalanya senilai dengan apa kalau satu ayat? Dalam riwayat Abu Dawud, ya, Nabi SAW mengatakan kepada ahlu sufah. Ya, ahlu sufah itu orang-orang yang numpang, atau para sahabat yang numpang tinggal di Masjid Nabawi karena miskin. Ada Abu Hurairah dan kawan-kawan. Ya, ketika itu ahlu sufah sedang
majlis itu apa namanya nongkrong ya di pelataran Masjid Nabawi. Kemudian Nabi keluar dari rumahnya. Ya. Afala yaqdu ahadukum? Ya. Apakah kalian tidak mau setiap harinya ilal buthan au ilal aqiq, ke lembah Buthan atau lembah Aqiq di kota Madinah? Fayati minhu naqataini kawamaini, ya. Kemudian datang pulang setiap harinya membawa onta merah yang besar dan gemuk. Fi ghairi itsmin wala qat'ir rahim, tanpa berbuat dosa dan tanpa memutus tali silaturahim. Maka para sahabat ahlu sufa mengatakan, kuluna nuhibbu ya Rasulullah. Kami semua menyukainya, kami semua mau wahai Rasulullah. Kemudian Nabi mengatakan, kenapa kalian tidak masuk Masjid Nabawi saja, membaca Al-Quran 1 ayat atau 2 ayat yang kalian baca atau yang kalian pelajari itu lebih baik daripada 1 atau 2 onta merah. 3 ayat yang kalian baca atau yang kalian pelajari itu lebih baik dibandingkan 3 onta merah yang besar dan gemuk. 4 ayat yang kalian baca atau kalian pelajari lebih baik daripada 4 onta merah yang besar dan gemuk. Dan seterusnya kata Nabi SAW. Berarti 1 ayat yang kita baca senilai dengan 1 onta merah yang besar dan gemuk. Onta merah jemaah, besar dan gemuk. Sekarang masih jadi hewan termahal di Saudi. Ya, kalau dijual tuh, kalau dikurskan ke rupiah berapa kira-kira? Onta merah besar gemuk dijual. Ya. Yang saya dengar ya dari Ustadz Nuzul kalau nggak salah, beliau mengatakan 1 onta merah besar dan gemuk itu kurang lebih 500 juta. 500 juta. Ya, 500 juta. Berarti kalau kita baca Al-Fatihah ada berapa ayat? 7 ayat. Ya. Itu berapa huruf hijaiyah tuh? 1 hurufnya kan. Ada 7 ayat, dapat 7 onta merah. 500 juta kali 7 berapa, Pak? 3,5 M. Jadi orang muslim gak usah sedih, antum orang paling kaya jemaah di dunia. Apalagi sholat sunnah fajar tadi kan ya. Mendapatkan dunia dan isinya, jeroan-jeroannya antum punya tuh dunia. Ya, Bill Gates kalah nggak? Kalah. Jadi jangan berkecil hati jadi seorang muslim. Ya. Tunjukkan kita seorang muslim kaya raya kita. Namun syarat dan ketentuan berlaku. Ya, harus sholat sunnah fajar ya. Itu keutamaan sholat sunnah fajar, apalagi sholat subuh kan gitu konsepnya. Belum lagi baca Al-Quran ya. 1 ayatnya dapat 1 onta merah. Dan karena rahmat Allah, berkat rahmat Allah ya, pahala dan dosa itu abstrak, artinya tidak terlihat ya maaf. Coba kalau pahala terlihat ya, orang yang rajin baca Quran kira-kira di rumahnya banyak onta nggak? Waduh, banyak onta ya. Rumah ente banyak onta, sering baca Quran katanya. Nggak bisa tidur kita. Ini karena berkat rahmat Allah, pahala dan dosa dibikin abstrak, tidak terlihat. Pahala tidak terlihat, dosa juga tidak terlihat. Dan ini rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Demikian jemaah kaum muslimin rahimakumullah, ya, beberapa amalan soleh yang bisa kita amalkan di dalam bulan Ramadan. Sebenarnya masih banyak karena waktu dan masih ada sedikit waktu. Kita buka sesi tanya jawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya, Pak. Sebentar, satu ini dulu, Pak. Ya. Assalamualaikum. Saya nggak bisa baca Al-Quran, Ustaz. Ya. Saya bisa baca Latinnya aja, bisa nggak, Ustaz? Baik, apakah mendapatkan pahala orang yang tidak bisa membaca Al-Quran hanya membaca Latinnya saja kan gitu ya? Kan kalau ada Al-Quran tuh ada terjemahan, ada Latinnya juga ya. Apakah mendapatkan pahala? Ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Yang dimaksud dalam hadis man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah, yaitu huruf hijaiyah, Pak. Jadi bukan huruf Latin. Karena huruf hijaiyah berbeda dengan huruf Latin. Huruf hijaiyah ada aturan main. Ada yang namanya makhorijul huruf, ya, antara hamzah dengan ain, ya. Tenggorokan saja jemaah. Kalau dalam ilmu tajwid itu sampai dibagi 3 untuk tenggorokan, insyaallah ya. Masing-masing bagian di tenggorokan keluar 2 huruf, ya. Ada tenggorokan bawah, tenggorokan tengah, tenggorokan atas. Ya. Itu hurufnya berbeda-beda yang keluar. Tenggorokan bawah, ya, misalnya keluar huruf apa di tenggorokan bawah? Hamzah dan ha. Tenggorokan tengah keluar huruf ain dan ha. Tenggorokan atas keluar huruf kha, ya, dan ghain. Nah, itu ada aturan main. Belum lagi lidah. Wah, lidah banyak banget. Ada pangkal lidah, ada sisi lidah, tengah lidah, ujung lidah. Masing-masing keluar huruf. Di pangkal lidah ada qaf, kaf, ya, ada dot, sisi lidah ada lam, ya. Tengah lidah ada ya, shin sama jim.
Di ujung lidah lebih banyak lagi, ada nun, ro, ya, sa, za, dho, dan seterusnya. Belum lagi kedua bibir, ya, ada ba, mim, fa, waw. Belum lagi yang masuk ke pangkal hidung, ya. Ya, jadi bagaimana kita yang misalnya belum bisa membaca Al-Quran, maka harus belajar, ya. Tidak ada kata terlambat untuk belajar, ya. Tidak ada kata terlambat. Namun niat baiknya, meskipun kita belum bisa baca Al-Quran, hanya bisa latihannya saja, itu sudah punya niat itikat baik untuk membaca Al-Quran. Minimal kan Al-Quran dibuka. Ada orang yang megang Al-Quran aja nggak kuat, dosa apa tuh orang? Buat megang Al-Quran saja tidak sanggup, ngelirik aja nggak mau. Oleh karena ya jamaah, 4 tahap untuk mendapatkan nikmatnya tilawah Al-Quran, kata para ulama, ada 4 tingkatan, 4 tahap. Tahap yang pertama kira-kira apa? Dipaksa. Harus dipaksa. Setelah dipaksa, ya, mau tidak mau, suka tidak suka, paksa baca Al-Quran. Belajar. Nah, setelah itu naik tahap yang kedua. Setelah dipaksa, lama-lama menjadi kebiasaan, ya, membaca Al-Quran menjadi kebiasaan buat kita. Setelah kebiasaan, tahapan yang ketiga naik lagi menjadi kebutuhan, kebutuhan. Dan level yang paling tinggi menjadi apa? Candu, kenikmatan. Nah, itu 4 tahap dalam menuju nikmatnya tilawah Al-Quran. Paksakan, setelah dipaksa menjadi terbiasa, setelah terbiasa menjadi kebutuhan, setelah kebutuhan menjadi kenikmatan. Harus dipaksa, Pak. Ya, kebaikan itu harus dipaksa. Sedekah harus dipaksa. Nanti lama-lama terbiasa sedekah. Kalau nggak sedekah ada yang kurang. Setelah dipaksa, sedekah itu jadi kebutuhan. Ya, kalau kebutuhan kita kurang sehari-hari, kita ada yang merasa jiwa kita tuh ada yang kurang. Setelah sedekah menjadi kebutuhan, menjadi candu. Wah, jadi menjadi nikmat setiap sedekah. Begitu juga sholat malam harus dipaksa. Setelah dipaksa, sholat malam tersebut menjadi terbiasa. Setelah terbiasa menjadi kebutuhan. Setelah kebutuhan menjadi kenikmatan. Itu puncak ibadah, Pak. Sudah bisa merasakan nikmatnya ibadah. Kita masih di level mana nih ibadah? Apa level pertama harus dipaksa, atau level yang kedua sudah terbiasa, atau level yang ketiga menjadi kebutuhan, atau jangan-jangan ada di level paling atas menjadi kenikmatan. Seperti ngaji seperti ini, ya. Harus dipaksa. Nanti terbiasa jadi kebutuhan, lama-lama menjadi candu. Jadi candu. Jadi yang dinilai itu, yang mendapatkan pahala adalah huruf hijaiyah. Jadi kita terus harus belajar, jangan malu. Karena Al-Quran turun kepada Nabi SAW ketika Nabi SAW berusia berapa tahun? 40 tahun. Para sahabat ada yang belajar di usia 50, 60, 70, 80. Ya. Jadi harus belajar. Makanya Nabi mengatakan, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya. Bagaimana kalau orang biasa sholat tahajud? Apakah dia ikut atau dia tidak ikut masuk tahajud? Atau dia sampai selesai tapi malah tidur? Ya. Dan Ustaz mengatakan bahwa puasa itu, orang puasa sunnah mendapat surga dan itu surga harus ya. Kita jelaskan tadi puasa Senin Kamis, puasa Syawal, puasa Idul. Kan bisa dikatakan puasa tidak. Apa sih yang puasa sunnah? Dan seperti apa? Maksudnya bagaimana secara sekali? Kita mengatakan bahwa sebaik-baiknya doa adalah pada sujud. Itu yang saya lakukan. Bicara sholat, bicara bahasa Arab. Bagaimana orang berdoa sholat sujud menggunakan bahasa Indonesia? Apakah sah sholatnya? Atau tidak? Masya Allah ya, semangat sekali. Baik. Yang pertama terkait apa tadi? Jadi lupa saya. Saking semangatnya luar biasa ya. Tarawih, oh iya. Gimana kalau tahajud, Ustaz? Ya. Apakah harus witir bersama imam? Ya. Kalau ingin mengejar keutamaan, mendapatkan pahala sholat semalam suntuk, maka sholat tarawih sampai selesai bersama imam, termasuk witirnya. Solusinya gimana, Ustaz? Kalau malam mau sholat tahajud lagi boleh? Tidak boleh. Namun jangan ditutup dengan sholat witir. Karena Nabi bersabda, tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Jadi boleh-boleh saja.
Ya, bangun jam 2 pagi, jam 3 pagi mau sholat tahajud silakan. Ya. Tapi ingat kita masih dicatat dalam keadaan sholat. Kalau saya lebih cenderung bangun tengah malam, lebih baik amalan yang lain, misalnya membaca Al-Quran, karena masih dicatat dalam keadaan mengerjakan sholat. Ya. Meskipun boleh tahajud, namun jangan ditutup dengan witir. Ya. Yang kedua, puasa. Ya. Pintu Ar-Royan yang dimaksud orang yang ahli siam, orang yang rajin berpuasa. Tentunya puasa Ramadan, Senin, Kemis, ya, Ayamul Bid, dan puncak puasa sunnah yang terbaik adalah puasa Daud. Bagaimana caranya? Sehari puasa, sehari tidak berpuasa. Senin puasa, Selasa buka, ya. Kemudian Rabunya berpuasa, Kamisnya tidak berpuasa, dan seterusnya. Itu puncak yang terbaik daripada puasa sunnah, yaitu puasa Daud. Namun jangan coba-coba mengerjakan puasa Daud sebelum ya melakukan atau mencoba amalan puasa sunnah yang lain, Senin Kemis, Ayamul Bid. Ini belum pernah Senin Kemis sama Ayamul Bid, tiba-tiba puasa Daud, ya semaput, Pak. Akhirnya kapok dia. Karena amal soleh itu harus bertahap, berproses. Kemudian yang ketiga, apa tadi, Pak? Bolehkah doa ketika sujud memakai bahasa Indonesia? Sebagian ulama membolehkan. Sebagian ulama membolehkan doa ketika sujud dalam sholat memakai bahasa Indonesia atau bahasa yang lainnya. Ya, karena Allah tuh maha mengetahui. Namun yang lebih utama, kata Ibnul Qayyim, doa dengan menggunakan bahasa Arab yang langsung dari petunjuk Nabi SAW atau doa dari Al-Quranul Karim. Ya, itu lebih tepat sasaran. Ini kata Ibnul Qayyim rahimahullah. Wallahu a'lam bissawab. Ya, masih ada nggak jemaah? Kalau tidak ada, demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.